Pernikahan tanpa cinta gadis desa. Bab 180. Mas Rahmat itu meski udah mulai tua tapi masih tetap ganteng ya. Batin Cahya. Kemudian, dia malah malu sendiri dengan apa yang dia pikirkan. Mungkin karena itu juga, Cahya mendadak jadi lengket lagi dengan sang suami. Sampai di Kalimantan, Samba dan teman-temannya beristirahat di Mako. Esok hari baru mereka ditempatkan di pos masing-masing. Samba dan yang lainnya sedang menikmati waktu istirahat itu ketika dia mendadak dipanggil oleh atasannya. Samba mengernyit heran, bukankah hari ini belum ada kegiatan karena penempatan di pos baru esok hari? Ada masalah apa? Tanya salah satu rekan Samba. Samba menggeleng tak tahu. Entah, aku kesana dulu. 39. Samba bertemu dengan atasannya. Dia pikir ada masalah, tapi rupanya bukan. Ada 2 kotak kardus di dekat sang atasan. Samba meliriknya sekilas, penasaran apa isi kotak kardus itu. Danton, saya minta kamu untuk pergi ke desa Batu Hilir Selkarang. Tolong antarkan alat-alat tulis dan buku-buku ini untuk anak-anak di sana. Samba mengernyit. Memangnya di sana masih ada sekolah yang kurang layak, dan karena berhubungan dengan buku dan alat tulis, jelas saja Samba langsung berasumsi bahwa dia akan disuruh ke sekolah yang mungkin kekurangan fasilitas. Atasan Samba menggeleng. Bukan sekolah. Tolong antar itu ke panti asuhan Pelita Nusantara. Memang ada beberapa sekolah yang kurang layak di sini tapi sudah lumayan teratasi. Nah, untuk panti asuhan ini, baru saja ganti pengelola dan nyaris tutup karena sebelumnya tidak ada dana. Samba tiba-tiba merasa prihatin. Apa anak-anak di sana lumayan banyak, dan atasan Samba mengangguk. Ya, makanya untung sekali ada orang baik yang mau mengambil alih untuk mengelola panti asuhan itu. Sekarang sudah lumayan teratasi, tapi tetap butuh dibantu. Samba jadi penasaran dengan panti asuhan Pelita Nusantara yang dimaksud itu. Baik sekali hati orang yang mau mengambil alih untuk mengelola panti asuhan tersebut di saat berada di ambang kebangkrutan. Pasti butuh dana yang sangat besar untuk menyesuaikan segalanya menjadi lebih baik. Beruntung sekali anak-anak di panti asuhan itu, kalau tidak, entah bagaimana nasib mereka nantinya. Ini ada 2 kotak untuk buku dan alat tulisnya. Kamu bisa bawa sendiri. Samba mengangguk. Siap, saya bisa, dan bagus kalau begitu. Samba segera mengambil 2 kotak berisi buku dan alat tulis itu lalu bersiap untuk menuju ke panti asuhan yang dimaksud. Kira-kira, seperti apa panti asuhan itu? Pikir Samba, entah mengapa dia mendadak penasaran. 40. Samba akhirnya berangkat ke panti asuhan Pelita Nusantara bersama dengan salah satu rekannya. Mereka ke sana memakai mobil jeep tentara. Sepanjang perjalanan, mata Samba tidak bisa berhenti memperhatikan sekitar. Sudah banyak sekali pembangunan di wilayah itu, dan kalau dilihat dengan seksama, warganya pun sudah lebih makmur. Baguslah. Samba merasa ikut senang kalau warga di sini bisa merasakan perkembangan signifikan. Karena menurut cerita ayahnya, dulu saat Satgas ke Kalimantan, banyak desa-desa yang masih jauh tertinggal. Tanpa terasa mobil jeep yang dikendarai Samba sampai di panti asuhan itu. Jika dilihat dari luar, panti asuhan itu lumayan besar. Halamannya luas dan kelihatan sangat asri, lingkungannya juga nyaman terutama untuk anak-anak. Sangat jauh dari polusi. Di halaman, ada banyak anak-anak yang sedang bermain kejar-kejaran, atau duduk bersama-sama dan membaca buku-buku yang kelihatan sudah lumayan usang. Samba tanpa rahmater tersenyum tipis melihat anak-anak itu. Wajah polos dan senyuman mereka terlihat sangat murni. Mereka bahagia meski tidak memiliki orang tua. Samba merasa tersentuh.
Kamu bawa kotak yang satunya ya, Sam? Samba menoleh ketika mendengar ucapan rekannya. Oke. Bantuin sampai depan aja, nanti aku yang bawa deh, kamu ke bagian informasi untuk kasih laporan. Lagi, Samba mengangguk. Iya. Kedatangan dia dan Samba dilihat oleh anak-anak itu. Mereka menyapa Samba dan rekannya, melambai riang, dan benar-benar ramah. Berhubung Samba dan rekannya sibuk membawa kotak berisi buku dan alat tulis itu, jadi keduanya tidak bisa balas melambai dan hanya mengulas senyum tipis untuk anak-anak itu. Samba akhirnya meletakkan kotak yang dia bawa ketika mereka sudah sampai ke dalam panti asuhan. Aku ke bagian informasi dulu untuk nyari pengelola panti asuhannya, ucap Samba. Iya, aku tunggu di sini. Samba berjalan masuk, dia berpapasan dengan seorang anak kecil perempuan, mungkin usianya masih SD, anak itu tersenyum kepada Samba, membuat Samba refleks ikut mengulas senyum. Lalu di belakangnya, wanita yang mengelola bagian informasi datang menemui Samba. Bapak yang antar bantuan buku dan alat tulisnya ya? Tanya wanita itu. Samba mengangguk. Iya, Bu. Perkenalkan, saya Ranti. Saya yang bantu-bantu di bagian informasi panti asuhan ini. Samba mengangguk lagi. Saya ingin bertemu dengan pengelola panti asuhannya untuk melakukan konfirmasi, apa bisa? Sebentar, saya panggil ibu dulu. Bapak silakan duduk di situ sebentar. Samba menurut. Ranti pergi ke belakang untuk memanggil pengelola panti asuhan sementara Samba menunggu di sana sambil sesekali memperhatikan bocah-bocah yang lari keluar masuk panti asuhan. Tidak lama kemudian, terdengar suara langkah kaki mendekat ke arah Samba. Saat itu juga, Samba berdiri karena dia yakin yang datang pasti pengelola panti asuhan ini. 41. Samba menoleh ketika seorang wanita datang ke hadapannya. Langkahnya seketika berhenti, sementara Samba sendiri membelalak saat melihat wanita itu. Jelita. Tidak salah lagi, itu memang Jelita. Sekarang penampilannya berubah. Dia memakai hijab dan berpakaian serba tertutup, tetapi Samba jelas tidak mungkin salah mengenali kalau itu Jelita. Istrinya yang dia cari-cari. Samba segera mendekati Jelita, tetapi dia selalu melangkah mundur saat Samba maju mendekatinya. Ita. Jelita kelihatan panik. Dia hendak berlari pergi, tapi Samba sudah lebih dulu menahan pergelangan tangannya, mencegah wanita itu pergi. Tanpa berkata-kata lagi, Samba segera saja memeluk Jelita erat-erat. Jantungnya berdetak sangat kencang, dan darahnya berdesir. Kerinduan Samba selama ini langsung memuncak begitu saja saat melihat istrinya. Ita, Ita, Ita. Samba berkali-kali menggumamkan nama Jelita. Segala perasaan yang dia tahan-tahan selama ini akhirnya tumpah juga. Namun, respon Jelita berbeda. Dia justru berusaha mendorong dada Samba dan melepaskan diri. Lepaskan, seru Jelita. Samba tidak mendengarkan dan tetap memeluk Jelita erat-erat. Adegan itu disaksikan oleh Ranti, dia terkejut, dan agak bingung melihatnya tetapi dia tidak mau menginterupsi jadi Ranti segera saja pergi ke belakang. Lepaskan aku, desak Jelita. Tidak, kamu pasti pergi lagi kalau aku melepaskanmu. Jelita menghela napas panjang. Aku nggak akan pergi, tolong lepaskan. Nggak enak kalau nanti dilihat anak-anak. Samba akhirnya melepaskan pelukan itu, tetapi dia tetap tidak mau melepaskan tangannya yang menggenggam tangan Jelita. Tolong lepaskan tanganmu juga, pinta Jelita. Kamu janji nggak akan pergi. Jelita menghela napas panjang. Mau pergi kemana memangnya? Samba mengangguk. Mereka pindah tempat untuk bicara. Saat sudah sama-sama duduk di kursi masing-masing, Jelita kelihatan sekali terus menghindar dari tatapan Samba.
Samba tidak suka dengan suasana kaku seperti ini. Padahal status mereka masih suami dan istri, tapi rasanya malah seperti orang asing. "Jadi, kenapa kamu pergi?" tanya Samba langsung memulai percakapan. Jelita diam saja. "Aku udah tahu semuanya. Aku minta maaf karena nggak ada di sisimu saat kamu sedang dalam kesulitan," ungkap Samba tulus. Mendengar hal itu, Jelita rasanya ingin menangis. Sekuat tenaga dia berusaha menahan air matanya. 42. "Karena kamu sudah tahu semuanya, sekarang tolong ceraikan aku," ucap Jelita. Samba kaget. "Kamu ini kenapa sih? Semuanya kan bisa diperbaiki. Aku akan berjuang untuk hubungan kita. Tapi aku yang nggak bisa, Samba." "Kenapa nggak bisa?" Jelita meremas pakaiannya sendiri. Dia tidak kuat harus mengatakan ini, tetapi kalau tidak, maka semuanya tak akan selesai. Karena aku ingin hidup dengan laki-laki lain yang bisa memberiku kebahagiaan." Samba sakit hati mendengarnya. "Jadi hidup denganku nggak bisa bikin kamu bahagia?" "Tentu saja, karena menikah tanpa restu hanya akan berujung pada penderitaan." Jelita menggigit bibirnya. "Begitukah? Apa mungkin aku salah ingat bahwa dulu kamu bilang akan menerima risiko apapun asalkan bisa hidup bersama denganku?" Samba mengepalkan tangannya. Mengapa jadi seperti ini? Dia tidak buta. Dia tahu pernikahan tanpa restu itu menyakitkan. Namun, bukankah Jelita sendiri yang dulu menyanggupi semua itu, yang mengatakan bahwa dia menerima segala risiko apapun? Apakah ingatan Samba salah? Atau Jelita memang berubah pikiran sekarang? Samba melirik Jelita dan wanita itu diam saja. "Katakan, Jelita. Apa yang kudengar saat itu salah? Apa kata-katamu yang katanya akan menerima risiko apapun asalkan kita bersama juga salah?" Jelita menggeleng. "Aku memang mengatakan itu, kamu nggak salah dengar. Tapi keputusanku lah yang salah. Aku terlalu gegabah waktu itu. Namun, sekarang aku rahmater kalau restu orang tua itu sangat penting untuk ikatan sakral seperti pernikahan. Mama kasih restu. Mama restuin kita, jadi apa lagi masalahnya?" balas Samba. "Memangnya orang tua kamu cuma Mama Cahya? Bagaimana dengan Om Rahmat?" Samba langsung terdiam. Tentu saja Samba rahmater sepenuhnya bahwa Rahmat sejak dulu tidak suka dengan Jelita. Samba juga tahu alasannya dan dia pun pernah berada di fase sangat membenci Jelita. Namun, apakah hal itu bisa dijadikan alasan untuk meninggalkan Samba begitu saja? Jelita berdiri. Dia sudah tidak betah berlama-lama berhadapan dengan Samba. Dia hendak pergi. "Taruh saja barang-barangnya di dalam. Aku masih ada urusan lain." Jelita melangkah pergi, tapi lagi-lagi Samba menahannya. "Nggak bisa. Kita belum selesai. Ceraikan saja aku biar semuanya selesai," ucap Jelita setengah berteriak. Samba menggertakkan giginya. Dia kesal terus-terusan mendengar kata cerai dari Jelita. "Enak saja cerai, cerai, sampai mati pun aku nggak akan pernah menceraikan kamu, Jelita." Jelita kaget. Dia memelas dan menatap Samba dalam-dalam. "Sam, tolonglah. Jangan begini." "Kamu yang tolong jangan begini," balas Samba. "Kita sudah janji akan berjuang sama-sama, tapi kenapa malah seperti ini? Perkataanmu sebelum kita memutuskan untuk menikah selalu aku ingat, tapi mana buktinya?" 43. Jelita menggigit bibirnya. Rasanya sulit sekali sebab dia harus menahan segala perasaannya. Dia tidak boleh bersama Samba, atau dia akan merusak hubungan Samba dan keluarganya. Dia sudah berlari sejauh ini untuk menghindari Samba, tapi apa hasilnya? Semesta malah mempertemukan mereka kembali.
Tolong, Sam, hentikan. Kita lebih baik berpisah. Aku minta maaf karena terlalu gegabah waktu itu, tapi sekarang aku sudah rahmater, karena itu kamu juga harus rahmater. Hubungan kita nggak akan pernah berhasil, maka dari itu lebih baik kita akhiri semuanya. Samba tidak terima. Semua yang dikatakan jelita itu sungguh membuatnya kecewa. Aku nggak terima, seru Samba. Jangan seenaknya memutuskan untuk berpisah. Aku nggak setuju, kamu tiba-tiba saja pergi tanpa penjelasan yang bisa ku mengerti. Sekarang saat kita bertemu lagi, kamu malah bersikap seenaknya seperti ini. Jelita memalingkan wajahnya. Maaf, tapi keputusanku sudah bulat. Kita selesai Samba. Mari akhiri semuanya dan fokus membuka lembaran kehidupan baru masing-masing. Jelita berbalik. Samba kesal dan menarik bahunya dari belakang, lalu mendorong Jelita hingga punggung wanita itu membentur dinding. Ah! Jelita mengerang karena punggungnya terasa ngilu. Samba tidak peduli. Dia sudah terlampau kesal mendengar semua ucapan Jelita. Dia mengukung Jelita di antara tubuhnya dan dinding. Mau apa kamu? Jelita ciut. Berada dalam jarak sedekat ini dengan Samba menimbulkan reaksi yang aneh untuk dirinya. Samba tidak mengatakan apa-apa, dia malah langsung menundukkan kepalanya dan memangut bibir Jelita dengan begitu dalam. Jelita kaget. Dia berusaha untuk mendorong Samba. Tidak seharusnya mereka melakukan ini, tapi entah mengapa tubuh Jelita mendadak lemas saat merasakan sentuhan Samba. Sentuhan yang sebenarnya juga amat dia rindukan. Pagutan itu awalnya cukup kasar, tapi perlahan-lahan ciuman Samba melembut. Jelita yang awalnya meninju dada Samba malah berubah meremas seragam tentara suaminya. Ciuman itu bagaikan ungkapan kerinduan Samba yang telah lama dia pendam dalam-dalam. Lalu beberapa detik kemudian, ciuman itu berakhir. Samba melepaskan pangutan bibir Nereka. Wajah Jelita sudah basah oleh air mata. Samba menyatukan keningnya kepada Jelita kemudian memejamkan matanya. Aku sangat merindukanmu, Jelita. Apa kamu nggak rindu aku? Bisik Samba. Jelita hanya menunduk sambil menangis kala mendengar curaban hati Samba. Samba membuka matanya dan mengangkat wajah Jelita agar mata mereka saling bertemu. Kita mulai semuanya dari awal, ya sayang. Kita pulang ke Jakarta setelah aku selesai dengan Satgas di sini. Aku akan ajukan pernikahan resmi dan kita bisa menjadi keluarga seutuhnya. Jelita tetap menggeleng. Aku nggak bisa, balasnya. Maaf. Jelita langsung mendorong Samba dan melepaskan diri dari kukungan pria itu. Dia pergi meninggalkan Samba dan pergi ke ruangan lain. Samba berusaha mengejar Jelita, tapi ketika dia sampai ke ruangan lain itu, dia melihat ada lelaki lain di sana, sedang memeluk Jelita. Kamu kenapa Jel? Tanya lelaki itu. Kok kamu nangis? Samba seketika marah besar melihat hal itu. Dia segera saja menghampiri lelaki itu dan menarik Jelita secara paksa hingga terlepas dari lelaki itu. Berikutnya, Samba tanpa belas kasihan sama sekali melayangkan tinju. 44. Sekuat tenaga tepat ke wajah lelaki itu. Jangan berani sentuh istri saya. Teriak Samba dengan amarah berapi-api. Bram! Jelita berteriak kaget.